البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Matan Al-Aqidatul Wasithiyah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalil-dalil masalah asma wa sifat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Rabbnya akan mengajak dia berbicara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara orang ini dengan Rabbnya penerjemah. Muttafaqun alaih. Qauluhu ma minkum min ahad, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid ila akhirih. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim min hadisi Adi bin Hatim. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Rabbnya akan mengajak dia berbicara yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Baik, ini adalah apa? Taklim yang sifatnya untuk hisab. Tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, "Wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Maksudnya adalah taklimur rahmah, pembicaraan yang mengandung rahmat, pemuliaan, hiburan dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan untuk hadis ini adalah apa? Taklimul hisab. Karena masalah taklimul hisab, semua akan dihisab. Yuhasibuhum hisaban syadida. Allah akan memeriksa mereka dengan pemeriksaan yang keras. Maksudnya bahkan orang kafir pun akan mengalami pemeriksaan. Tayyib, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Rabbnya itu penerjemah. Summa yanzur fala yara syai'an qaddamah. Kemudian dia melihat, ternyata dia tidak melihat apapun di hadapan dia. Ini di sebagian riwayat. Yang lain apa? Fala yara illa ma qaddam, yaitu dia tidak melihat kecuali apa yang dia amalkan. Summa yanzur baina yadayhi. Lalu dia melihat, ini agak ringkas ya. Yang duru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yang duru ila as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang telah dia amalkan. Kemudian apa? Kemudian yang duru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi, dalam lafaz yang lain. Kalau di sini summa yang duru baina yadayhi fatastaqbiluhun nar. Lalu dia melihat ke depan, maka dia dihadapi oleh api neraka. Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bisyiqqit tamrah. Faman istata'a minkum berarti apa? An yattaqiyan nar walau bisyiqqit tamrah. Untuk lafaz yang lain lebih bagus. Seandainya beliau mendatangkan lafaz yang lain itu jayyid. Fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah, itu lebih baik. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah biji kurma. Kalau dia tidak mendapatkan itu juga, maka hendaknya sedekah dengan kata-kata yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah, menghibur saudara sedekah, membimbing saudara juga sedekah, dan seterusnya. Baik, ini yang disebutkan di sini Bukhari nomor ke 6539. Baik, wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim juga, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, lindungi diri kalian dari neraka. Summa a'rada wa asyah, kemudian Rasulullah berpaling. Asyah wallahu alam, ana belum tahu artinya. Summa qal ittaqun nar, lindungi diri kalian dari api neraka. Summa a'rad, kemudian beliau berpaling lagi. Seakan-akan beliau memang melihat itu. Waalaikumsalam.
Tayyib. Salasan hatta dzananna annahu yanzuru ilaiha, sampai kami menyangka bahwasanya Rasulullah memang sedang melihat ke neraka. Summa qala, Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Lindungi diri kalian dari neraka walaupun dengan setengah kurma. Maka barang siapa tidak mendapatkan itu juga, maka hendaknya dengan kata-kata yang baik. Ya, ini Bukhari nomor yang ke 6203. Muslim nomor yang ke 1016. Tayyib qauluhu ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun dari kalian. Al hadis zahirul khitab lis sahabah, yang diajak bicara secara zahirnya adalah para sahabat. Wa yultahaqu bihim al mu'minun, dan yang disusulkan kepada mereka adalah tentunya kaum mukminin kulluhum, semuanya. Sabiquhum wa muqassiruhum, baik yang mereka itu berlomba-lomba di dalam kebajikan ataupun juga yang kurang di dalam beramal soleh, semuanya akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Intaha. Wal murad annahu yukallimuhum bila wasitah, maksudnya adalah Allah akan mengajak mereka bicara tanpa perantara. Kalau sekarang masih ada perantara, yaitu malaikat Jibril dan semacam itu. Para rasul yang diajak bicara melalui malaikat Jibril, kecuali rasul-rasul tertentu. Fa taklimuhu subhanahu wa ta'ala nau'an, maka Allah Ta'ala di dalam mengajak bicara para hamba itu memiliki dua jenis pembicaraan. Al-awwal bila wasitah, yaitu tanpa perantara, kama fi hadzal hadis, seperti dalam hadis ini. Asani biwasitah, yang kedua adalah dengan perantara. Wa qad taqaddamatil isyaratu ilaih, dan telah berlalu isyarat tentang masalah ini. Qauluhu turjuman huwa man yu'abbiru bi lughah an lughah, seseorang yang mengungkapkan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Kama qala ba'duhum, seperti ucapan sebagian orang. Wa man yufassiru lughatan bi lughah mutarjimun inda uhailil lughah, barang siapa menafsirkan suatu bahasa dengan bahasa yang lain, dia adalah penerjemah menurut para ahli bahasa. Afada hadzal hadis isbata sifatil kalam lillahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memberikan faedah ditetapkannya sifat pembicaraan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa radda 'alal jahmiyati wal asy'ariyah, dan bantahan kepada Jahmiyah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah walaupun menetapkan Allah Ta'ala punya sifat kalam, tapi apa? Maksudnya adalah kalam nafsani. Sama sekali Allah nggak bicara, kita yang tahu-tahu kita tahu sendiri di dalam hati kita. Nggak ada faedah istilah terjuman berarti. Masalah turjuman, masalah kita berhadapan langsung dengan Allah begini begitu, nggak ada faedah. Karena ayat-ayat dan hadis yang bicara masalah kalam itu selalu menunjukkan apa? Betul-betul kalam yang didengar, ada suara dan ada huruf sesuai dengan keagungan Allah. Tayyib. Min nufati sifatil kalam, dari kelompok yang menentang sifatul kalam. Asy'ariyah tidak menentang tentang penamaan sifat al-kalam, tapi hakikatnya mereka menentang. Karena hakikatnya apa? Desiran yang ada dalam jiwa itu bukan kalam. Tayyib. Fa innal kalam sifatu kamal, karena sesungguhnya kalam itu adalah sifat kesempurnaan. Barang siapa tidak mampu bicara, cuma mampu apa itu? Terbetik sesuatu di dalam hatinya, terdetik di dalam jiwanya, maka ini sesuatu yang sangat cacat. Nah, inilah yang kenyataannya ditetapkan oleh Asy'ariyah. Tayyib. Fa adillat wa adillatu dzalika minal kitab wa sunnah azharu syai' wa abyanuh. Dalil-dalil tentang sifatul kalam untuk Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah dalil yang paling jelas dan paling terang. Terlalu banyak dalilnya tentang masalah sifatul kalam. Wa afada hadzal hadits annahu yukallimu jami'an nas. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya Allah mengajak bicara seluruh orang. Tayyib. Masuk di dalamnya adalah jin. Wa amma qauluhu subhanah, adapun firman Allah Subhanahu, la yukallimuhum wa la yuzakkihim, tidak mengajak mereka bicara dan tidak mensucikan mereka. Al-ayah fal murad la yukallimuhum kalaman yasurruhum, tidak mengajak mereka berbicara dengan pembicaraan yang menggembirakan mereka. Baik, kita kembali ke matanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid, dan juga sabda Rasulullah SAW dalam untuk masalah ruqyah orang yang sakit. Dalil termasuk dalil asma wa sifat, kata beliau, Rabbunallahu alladzi fis sama,
sebagian menulisnya adalah dengan apa? Dengan marfu. Yang lain dengan doa Rabbana. Rabbana Allahul ladzi fis sama taqaddasa smuk. Wahai Rabb kami, yaitu Allah yang ada di langit, maha suci namamu. Amruka fis sama'i wal ard, urusanmu ada di langit dan di bumi. Kama rahmatuka fis sama', sebagaimana rahmatmu ada di langit. Ighfir lana hubana, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Wa khotoyana, dan kesalahan-kesalahan kami. Anta rabbut thayyibin, engkau adalah Rabb orang-orang yang baik. Anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah satu rahmat dari rahmat-rahmatmu. Wa syifaan min syifaik, dan kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhanmu. Ala hadal wajah, terhadap penyakit ini. Taib haditsun hasan. Oh ini pas. Taib rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Taib Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunan beliau nomor yang ke 3892. Taib qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu fi ruqyatil marid ila akhirih hadzal hadis rawahu Abu Dawud. Ini tadi yaitu 3892, tetapi di dalam sanadnya ada Ziyad bin Muhammad Al-Ansari, dia mungkarul hadis. Berat kalau mungkarul hadis. Hadisnya apa? Menjadi dhaif syadidud dha'af. Sangat lemah. Ziyad bin Muhammad Al-Ansari. Tayyib. Min hadis Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ishtaka minkum syai'an fal yaqul Rabbana Allahul ladzi fis sama'. Barang siapa mengeluh sakit dari kalian sedikit saja, maka hendaknya dia mengucapkan ini tadi. Al-hadis wa akhrajahu An-Nasa'i aidan min hadis Abi Darda annahu atahu rajul, juga diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadis Abi Darda juga bahwasanya beliau didatangi oleh seseorang, yadhkuru anna abahu ihtabasa bauluh, yaitu kencingnya tertahan, wa asabathu hasah, dan dia mengalami yaitu hasah, yaitu di kandung kemihnya itu ada batu atau ada kerikil-kerikilnya itu. Batu karang. Iya, ada batu karang. Fa'allamahu hadza. Maka Abu Darda mengajarkan kepadanya ruqyah ini. Faraqahu biha fabarak. Kemudian dia meruqyah dengan itu, maka kemudian orang ini bari, yaitu sembuh. Baro'ah bebas. Tayyib. Jayid kalau seperti itu, kalau sahih. Tapi dhaif. Sayangnya dia dhaif. Bagus untuk anda. Apa? Kita pakai doa-doa yang lain untuk memecahkan batu karang tadi. Baik, hadza lafdun Nasa'i wa qad rawahul Baihaqi wal Hakim wa Tabrani. Baik, semuanya adalah dari jalur orang ini tadi, Ziyad bin Muhammad. Qauluhu fi ruqyatil marid ay al-qira'ah ala al-marid, bacaan untuk orang yang sakit. Min raqahu bi ruqyah idza qara'a alaih, yaitu memantra-mantrai, menjampi-jampi. Boleh jadi doa, boleh jadi adalah berupa zikir. Fa fihi dalilun ala ibahati ruqyah. Di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya ruqyah. Tidak perlu dengan dalil yang ini, tapi dalil-dalil yang sahih. Sebagaimana akan disebutkan di berikut ini. Lihadal hadis wa ghairih, berdasarkan hadis ini dan yang lain, kama rawa Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Muslim nomor yang ke 2200. Wa Abu Dawud. Abu Dawud nomor yang ke 3886. Min hadisi Auf bin Malik Al-Asja'i anna Rasulullah SAW qala la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Tayyib. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila anir ruqa. Ketika beliau ditanya tentang ruqyah, man istata'a minkum an yanfa'a akha fal yanfa'hu. Barang siapa dari kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberikan manfaat kepada saudaranya. Rawahu Muslim. Muslim nomor yang ke 2199. Jadi sebelum hadis yang tadi. Baik, wa Ahmad wa Ibnu Majah min hadis Jabir. Wa amma ma rawahu Muslim fi sahihih min hadis Jabir anna Rasulullah SAW naha anir ruqa, yaitu ada hadis yang lain yang melarang ruqyah. Ini Muslim nomor yang sama juga 2199. Tapi apa? Fal muradu biha
ar-ruqallati tatadammanu syirik. Yang dimaksudkan ruqyah yang terlarang adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, wa ta'dhima ghairillah, dan pengagungan kepada selain Allah. Ka ghalibi ruqal jahiliyah, seperti kebanyakan ruqyah-ruqyah dari ahli jahiliyah. Fala yu'aridu ma taqaddama min ahadits fi ibahatir ruqa. Maka hadis ini tidaklah menentang hadis-hadis yang terdahulu yang membolehkan ruqyah. Qala Suyuti rahimahullah, qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa. Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya ruqyah inda ijtima'i salasati syurut, ketika terkumpul 3 syarat. Yang pertama, antaku nabi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatih, yaitu dengan kalamullah, yaitu Al-Quran, atau dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, antaku nabil lisanil arabi, dengan memakai bahasa Arab, wa ma yu'rafu makna, dan apa saja yang diketahui maknanya. Yang ketiga, an ya'taqida anna ruqyah la tu'assiru bi dzatiha, bahwasanya ruqyah itu tidak berpengaruh, tidak berkesan secara zatnya, bal bi takdirillah, harus dengan apa? Takdir Allah. Baik, kalam Suyuti ini ana belum tahu sumbernya, tapi ini dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh di dalam kitab beliau Fathul Majid itu. Tayyib, qauluhu Rabbana Allahu alladzi fis sama' fihi isbatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ditetapkannya ketinggian untuk Allah subhanahu wa ta'ala alal khalaq, di atas para makhluk. Wow. Apa ini? Fussira qauluhu subhanahu fis sama' bi tafsirain. Dan ini telah sering terulang masalah fis sama', di langit. Al-awwal inna fi bimakna ala. Dan ini banyak ayat-ayat yang menyebutkan fi bimakna ala, dan terlalu banyak bahkan. Fa qauluhu fis sama' ay ala sama' ka qaulihi subhanahu wa ta'ala famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Berjalanlah kalian di permukaan bumi. Fi tidak berarti kita harus di dalam lorong-lorongnya atau di dalam longkang-longkangnya, tidak. Cari rezeki di atas-atas saja. Di bawah enggak apa-apa, cuma fi di sini secara umum adalah di atas. Tayyib, dan makanlah rizki Allah. Wa qauluhu fasihu fil ard, dan bertebaranlah kalian, berjalanlah kalian di bumi. Bukan maksudnya adalah masuk ke longkang-longkang jumpa tikus, bukan. Bertebaran di muka bumi. Perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan tadi. Dan ini orang ma'ruf, makna fi adalah ala. Tapi apa? Orang-orang Asy'ariyah pura-pura lupa, padahal ayatnya puluhan bicara fi di mana ala. Mereka lupa seakan-akan. Enggak lupa, tapi pura-pura aja, menipu orang yang tidak paham bahasa Arab. Bahkan ayat-ayat yang tadi kita lewati, apa itu? Fahal asaitum ing tawalatum ang tufsidu fil ard. Mereka paham maksudnya adalah apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Jelas mereka sendiri seringnya mengartikan di muka bumi. Dari mana fi di maknanya adalah muka bumi? Kenapa enggak di dalam? Mereka paham maksudnya, tapi pura-pura lupa kalau terkait dengan hak Allah. Baik, asani yang kedua, innal murada bis sama al-ulu, bahwasanya yang dimaksudkan dengan langit adalah al-ulu, ketinggian. Itu kalau fi-nya tetap apa? Fi sesuai dengan bab yang bab aslinya, yaitu di dalam. Maka as-sama di sini bukan 7 langit itu, tetapi dia as-sama bermakna al-ulu. Ma'ruf bahwasanya as-sama memang artinya al-ulu. Yasmu artinya adalah ya'lu. Faqalu fis sama, yaitu di ketinggian. Was-sama kullu ma'alak, segala sesuatu yang ada di atasmu namanya sama. Wa adhallak, dan menaungi dirimu. Fahuwa subhanahu fi jihatil ulu, Allah itu ada di arah ketinggian sana. Walaupun untuk arah Allah Ta'ala jelas arah yang bukan makhluk. Kalau untuk arah makhluk, Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah makhluk. Tapi maksudnya adalah dia adalah zat yang paling tinggi di sana. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Kalau orang ruqyah yang tak tahu lagi sekarang, dia boleh transport penyakit tu kepada ayam lah. Itu pihak setan. betul. Itu kerjasama dengan setan. Apa dosa ayam? Kasihan dikasih penyakit. Kalau emang dia betul-betul mampu mengobati, penyakitnya hilang. Bukan malah dipindahkan ke makhluk yang tidak bersalah. Menunjukkan dia nggak mampu apa-apa, cuma dia minta jin untuk tolong ini delivery ke binatang sana atau ke pokok sana. Iya, tahu-tahu nanti memang pokoknya jadi mengering. Apa dosa pokok itu? Apa dosa ayam ini, dan seterusnya. Ada yang tangkap masuk dalam botol mineral.
Mineral. Betul air minor yang kecil tu. Dia suci berumur. Anak ni sudah main